Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memudahkan segala urusan kita dan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan satu dari kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib berjamaah. Terhatur salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita, kepada figur dan tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita dalam tafsir surat Al-Insyiqaq, di mana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu pendahuluan untuk memasuki surat ini, di mana telah kita sampaikan bahwa dari tanda keseriusan dan kesungguhan seseorang dalam berislam dilihat dari dua perkara. Yang pertama adalah keyakinannya, dan yang kedua adalah kepatuhannya. Yakin akan semua berita yang bersumber dari Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi-Nya. Semua berita yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan adalah hak, benar adanya, dan tidak boleh bagi kita untuk mendustakannya. Entah itu berita yang sudah terjadi ataukah berita yang belum terjadi. Seperti ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah menyebutkan di dalam haditsnya berita-berita tentang hari kiamat. Maka kita harus mengimaninya, kita harus membenarkannya tanpa ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah kepatuhan terhadap semua perintah di dalam agama, baik yang ada di dalam Quran maupun di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sekedar yakin
tapi tidak dilanjutkan dengan kepatuhan, maka sia-sia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disinilah diukur tingkat keseriusan orang dalam beragama, kesungguhan orang dalam berislam. Dilihat sampai mana kepatuhannya kepada Sang Pencipta, kepada Sang Khalik, Allahu Rabbul Alamin. Yang mana jangankan makhluk hidup, langit, bumi, dan makhluk-makhluk besar lainnya, semuanya patuh dan tunduk kepada Allah. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surat ini. Di 5 ayat pertama di surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat." Apabila langit telah terpecah belah, hancur berkeping-keping, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit tersebut patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya dia patuh kepada Tuhannya. Wa idal ardu muddat. Dan apabila bumi telah diratakan, diluaskan oleh Allah, wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian bumi memuntahkan segala yang ada di dalamnya, sehingga bumi itu menjadi kosong, tidak ada apa-apanya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Kemudian kata Allah, bumi itu patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya dia patuh kepada Tuhannya. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jikalau makhluk besar seperti langit dan bumi itu tunduk dan patuh kepada Allah, maka tidakkah kita sebagai makhluk Allah yang kecil ini tentu harus lebih tunduk dan patuh kepadanya? Dan bagaimana kesudahan kita kira-kira manakala kita tidak tunduk dan patuh kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk membahas surat yang mulia ini. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Insyiqaq, dan ini nama yang paling terkenalnya. Walaupun para ulama tafsir menyebut ada 2 nama lagi untuk surat ini. Nama yang kedua, surat ini dinamakan dengan surat Idzas samaa'un syaqqat. Dan ini sebagaimana disebut oleh Nabi sendiri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyandura ila yaumil qiyamah ra'ya 'ainin falyaqra hadhihi suwar minha idzas samaa'un syaqqat." Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka bacalah surat-surat ini. Dan di antara yang Nabi sebut, surat Idzas samaa'un syaqqat. Maka Nabi sendiri menyebut surat ini dengan surat Idzas samaa'un syaqqat. Dan itu juga yang disebut oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, "Sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yaqra'u surata Idzas samaa'un syaqqat." Kata beliau bahwa kami pernah sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan pada waktu itu
kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada saat Rasulullah membaca surat Idas Samaun Syaqqat. Dan yang dimaksud dengan surat di dalam ucapan beliau ini, yang dimaksud dengan sujud dalam ucapan beliau ini adalah sujud sajadah atau sujud tilawah. Karena dalam surat ini ada sujud tilawahnya, sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan penamaan yang kedua ini, surat Idas Samaun Syaqqat, itu langsung mengambil satu ayat penuh dari surat ini. Yang memang dimulai dengan Idas Samaun Syaqqat. Ini nama yang kedua. Adapun yang ketiga, maka sebagian ulama tafsir juga menamakan surat ini dengan surat Insyaqqat. Dinamakan dengan surat Insyaqqat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Fairuz Abadi dan Al-Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya. Jadi ada 3 nama surat ini, Pak. Yang pertama surat Al-Insyiqaq, yang kedua surat Idas Samaun Syaqqat, dan yang ketiga dinamakan juga dengan surat Insyaqqat. Nah, walaupun yang terkenal dan banyak tertulis di dalam mushaf dan di dalam kutub tafsir, surat ini dinamakan surat Al-Insyiqaq. Apa sabab nuzul dari surat ini? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah ilmu yang menjelaskan tentang sabab nuzul atau sebab kenapa ayat atau surat itu turun. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kalau kita memperhatikan surat dan ayat yang menyebutkan tentang alam itu sangat banyak. Ya, maksudnya alam di sini baik itu penyebutan tentang langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, pepohonan, pegunungan. Kalau kita cari ayatnya terlalu banyak. Menyebutkan apa yang ada di sekitar kita. Kenapa hal tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak singgung di dalam Al-Qur'an? Ini disebabkan karena masyarakat yang turun ayat ini kepada mereka di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah masyarakat yang banyak berinteraksi dengan alam. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang terutama di Jaziratul Arab dulu, kalau dari kalangan Arab Baduinya, Arab pedalamannya, mereka itu banyak-banyak mata pencahariannya adalah berternak. Ternak onta, ada yang ternak kambing. Dan mereka itu hidupnya berpindah-pindah, tidak tetap di satu tempat. Sehingga apa? Mereka akan diperhadapkan dengan alam dan selalu bersinggungan dengan alam. Ini orang-orang Arab Badui di Jaziratul Arab kala itu. Demikian pula jamaah sekalian, mereka-mereka yang tinggal di perkotaan, baik itu yang tinggal di kota Makkah, di kota Taif, dan yang di sekitarnya. Nah, kebanyakan orang-orang dan masyarakat ketika itu di perkotaan, mata pencaharian mereka adalah berdagang. Jadi orang-orang kota sibuk berdagang. Orang-orang pedalaman sibuk beternak. Nah, orang yang berdagang ini
juga tidak lepas dari interaksi mereka dengan alam. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Quran, bahkan di surat Quraisy, bagaimana orang-orang Arab itu, terutama suku Quraisy, mereka mengadakan perjalanan rihlatas syita'i was-shaif, di musim dingin dan di musim panas. Mereka pergi ke Yaman dan pergi ke Syam. Untuk apa? Untuk berdagang. Nah, sehingga dari perjalanan itu mereka akan banyak berinteraksi dengan alam pula. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini masyarakat yang tinggal di kota Mekah kala itu. Sementara yang tinggal di kota Madinah, maka kebanyakan mata pencaharian orang-orang di sana, mereka berkebun dan bertani. Ini masyarakat Madinah, kaum Ansar. Mereka banyak berkebun dan bertani. Itu mata pencaharian mereka. Dan ini pun tidak lepas dari alam. Nah, karena sebab itulah kata para ulama, banyak disinggung di dalam Quran tentang alam. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, pegunungan, bahkan hewan-hewan mereka disebut juga dalam Quran. Kenapa jamaah sekalian? Agar mereka mau mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu. Nah, dan itu juga yang Allah sebut di surat Al-Insyiqaq. Kalau kita perhatikan jamaah, di ayat 16, 17 dan 18 surat ini maka berbicara tentang alam. Sedikit menyinggung tentang alam. Allah menyatakan, fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Itu yang mereka saksikan ketika mereka memasuki waktu maghrib. Demi malam dan apa yang diselubunginya, dan demi bulan apabila telah purnama. Ini penyebutan tentang alam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang untuk berpikir tentang alam yang sering mereka saksikan, yang sering mereka lihat. Hendaknya mereka banyak-banyak mengambil pelajaran di situ. Dan yang menciptakan itu bukan berhala-berhala mereka. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat, bukan Hubal. Tapi penciptanya adalah Allah Rabbul Alamin. Sehingga dari sana, jikalau mereka terkagum-kagum dengan hebatnya ciptaan Allah ini, langit, bumi, gunung, dan lain sebagainya, betapa luar biasanya ciptaan ini, maka harusnya tumbuh dalam diri mereka pengagungan kepada Allah penciptanya. Ini para jamaah sekalian, makanya di dalam agama itu ada ibadah yang namanya tafakkur alam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang mau berzikir kepada Allah baik saat berdiri, saat duduk, maupun saat berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan, merenungi penciptaan langit dan bumi.
Dari situlah mereka berucap, Rabbana ma khalaqata hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan kami. Fakina adzabannar, maka lindungilah kami, peliharalah kami dari azab api neraka. Lihat, muncul apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, silahkan nikmati pemandangan alam. Silahkan kau mengambil manfaat dari sana. Tapi jangan lupa beribadah. Jangan lupa sholat. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena orang kalau sudah terlena dengan keindahan alam, tersibukkan dengan hal tersebut, justru malah lupa beribadah. Harusnya tidak begitu. Kamu kan kagum dengan penciptaannya Allah itu. Terkagum-kagum dengan itu, maka harusnya sebagai bentuk pengagungan kamu terhadap makhluknya Allah, kau harus mengagungkan Allah Rabbul Alamin, penciptanya, dengan beribadah kepadanya dan tidak lupa menjalankan sholat kepadanya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi harus justrunya menghasilkan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, selain itu juga disebutkan penciptaan langit, bumi, dan lain sebagainya untuk menanamkan kepada kita bahwa setelah menikmati kehidupan ini akan ada kehidupan selanjutnya. Itulah kehidupan akhirat. Ini juga yang Allah ingin ingatkan kepada kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang kekal di dunia ini selain wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Adapun dunia beserta segala isinya pasti akan sirna. Tidak ada yang kekal. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam tafsir Muqatil bahwa dulu ada dua orang adik kakak yang namanya Abdullah dan Aswad. Mereka bersaudara, adik dan kakak. Tapi dua orang ini berbeda dalam hal keimanan. Si Abdullah ini beriman, sementara si Aswad dia kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, suatu hari saudaranya yang kafir ini yang bernama Aswad bertanya kepada Abdullah, "Ya Abdullah, amanta bi Muhammad?" Wahai Abdullah saudaraku, apakah kau beriman dengan Muhammad itu? Kau benar-benar beriman dengan dia? Tanya si Aswad ini kepada saudaranya Abdullah. Maka Abdullah berkata, "Na'am, aku beriman dengan Muhammad." Maka Aswad langsung mengatakan, "Waihak, celakanya kamu ini." Coba, orang beriman dikatakannya celaka. Celaka kamu ini. Inna Muhammadan yaz'umu idza mitna wa kunna turaban fa inna lamab'utsuna fil akhirah. Muhammad itu tahu enggak kamu? Masa dia menyangka bahwa apabila kita sudah mati kemudian menjadi tanah, masa kita akan dibangkitkan lagi di akhirat katanya? Dia tidak percaya dia. Tidak percaya dengan hari kebangkitan. Wa yaz'umu anna dunya satanqati. Dan juga dia mengklaim bahwa dunia ini akan musnah. Masa dia bilang begitu? Artinya yang diyakini oleh Aswad ini bahwa tidak ada yang namanya hari kiamat. Dan dunia ini tidak akan pernah musnah. Keyakinan dia. Sementara Muhammad kan mengatakan sebaliknya. Nah, dia bilang begitu kepada saudaranya.
Abdullah. Maka dia lanjutkan lagi. Wahai Abdullah, kalau memang seperti itu, fa'akhbirni. Kabarkan kepadaku, mahalul ardi yauma idin. Bagaimana nasib bumi kala itu. Kalau memang kau katakan dunia ini fana, hancur, terus bumi bagaimana? Menanggapi percakapan dua orang ini, Pak, turunlah surat ini. Idzas samaun syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Jadi ini sebagai jawaban terhadap Aswad yang bertanya bagaimana nasib bumi kala itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah ceritakan secara gamblang apa yang terjadi pada bumi nanti pada hari kiamat. Iya. Maka Abdullah pun mengatakan kepada Aswad saudaranya, apabila kau ingin tahu bagaimana nasib bumi kala itu, maka baca surat ini. Surat Al-Insyiqaq, penjelasan secara gamblang apa yang terjadi pada langit dan juga apa yang terjadi pada bumi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dibacakan kepada Aswad. Tapi apakah dia percaya? Ternyata tidak. Karena dia menganggap Quran itu cuman dongeng. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sedang sudah dibacakan kepada dia surat ini, tapi dia tidak mau percaya. Dan itulah yang diimani juga, yang diyakini juga oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak mau beriman. Walaupun ayat demi ayat, puluhan ayat, ratusan ayat sudah dia dengar, sudah pernah dia baca, tapi tidak mau dia beriman. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena keras kepala. Orang kalau sudah keras kepala, mau dibacakan kebenaran untuknya, bahkan kalau kebenaran itu sudah terang benderang seperti matahari di siang bolong, tidak mau percaya, tidak mau tunduk. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya sulit bagi mereka untuk beriman. Ketika mereka sudah menutup pintu itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebab nuzul, sebab turunnya surat Al-Insyiqaq ini. Jadi sebagai apa? Jawaban dari perselisihan antara dua orang bersaudara tadi, Abdullah dan Aswad. Dia bertanya bagaimana nasib bumi, maka Allah ceritakan secara gamblang di dalam surat Al-Insyiqaq ini. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat ini menggambarkan kepada kita tentang hari kiamat dengan cukup detail. Ini sebagaimana yang pernah disebut oleh Nabi. Hadis riwayat Tirmizi yang tadi kita bacakan. Man sarrahu ayyandura ila yaumil qiyamah ra'ya ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idas samaa'un fatarat wa idas samaa'un syaqqat. Barang siapa yang ingin untuk melihat tentang bagaimana hari kiamat seperti dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, silahkan baca 3 surat. Yang pertama surat idas samaa'un syaqqat. Silahkan baca surat ini. Kemudian di surat At-Takwir, ya, dan juga di surat Al-Infitar. Yang ketiga adalah surat Al-Insyiqaq. Di awal-awalnya maka kita akan temukan bagaimana gambaran tentang hari kiamat. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini menunjukkan betapa ngeri dan dahsyatnya hari kiamat itu. Makanya tidak ada yang mendapati hari kiamat
kecuali orang yang paling buruk dari manusia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq." Tidak akan tegak yang namanya kiamat kecuali terhadap makhluk yang paling buruk yang pernah hidup di dunia ini. Kepada merekalah tegak hari kiamat. Sebab orang yang beriman sebelum kiamat itu tiba, Allah kirim angin yang sangat lembut, yang kata Rasulullah, tidaklah angin itu menyentuh seorang pun yang beriman, melainkan dia akan meninggal. Kemudian setelah semua orang beriman meninggal, yang tersisa hanyalah orang-orang yang paling buruk yang ada di muka bumi, dan kepada merekalah tegak hari kiamat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat ini, idas samaun syaqqat, apabila langit terbelah, apabila langit terpecah berkeping-keping. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, langit, makhluk terbesar yang bisa kita lihat dengan mata kepala saat ini, ya, langit yang begitu kokohnya, yang begitu besarnya, yang begitu luasnya, Allah katakan di surat ini akan terpecah, akan terbelah nanti. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana gambaran langit bisa terpecah, langit bisa terbelah, untuk menunjukkan betapa dahsyatnya hari itu. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya kejadian ini betul-betul maha dahsyat ketika kita menyadari betapa kokohnya itu langit dan betapa tebalnya itu langit. Berapa ketebalan langit itu, Pak? Disebutkan dalam sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina sama'id dunya wallati taliha masirata 500 amin. Wa baina kulli sama'in masiratu 500 amin." Coba dengarkan. Kita tidak bisa meneliti bagaimana ketebalan langit itu. Tetapi berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi, kemudian diberitakan oleh sahabat, maka kita pun tahu berapa ketebalan langit itu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa jarak antara langit dunia ini dengan langit sebelumnya, jadi langit itu kan ada 7 lapis langit, Pak. Nah, jarak antara langit dunia yang kita lihat sekarang ini dengan langit yang ada di atasnya itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Dan jarak antara langit kedua dengan langit ketiga juga seperti itu. Antara langit ketiga dan keempat seperti itu, 4 dan 5 seperti itu, 6 dan 7 seperti itu juga. Coba tebalnya langit itu, ya, 500 tahun perjalanan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa tebalnya langit itu berdasarkan azan ini. Jadi itu ketebalan langit, Pak. Sekarang bagaimana kokohnya itu langit, bagaimana kuatnya itu langit, maka ini pun disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti diantaranya dalam surat An-Naba ayat 12. Allah berfirman, وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Dan kami bangun di atas mereka 7 lapis langit yang sangat kuat dan kokoh. Jadi langit itu kuat dia. Langit itu kokoh dia. Saking kokohnya langit itu, coba
Mulai dari pertama kali dia diciptakan sampai hari ini dan sampai kiamat, ya, langit itu tidak pernah jadi rapuh, Pak. Ya kan? Tidak ada karatannya. Ya. Tidak pernah dia menjadi lunak. Ya. Coba kalau kita bangun langit-langit kita, ya, langit-langit rumah kita, ya mungkin berapa lama aja sudah rapuh dia. Coba langit ini, langit yang Allah ciptakan itu, lamanya umurnya, tidak pernah kayak terlihat mungkin sudah rapuh atau mau jatuh, mungkin mau runtuh itu langit, tidak pernah. Ya kan? Saking apa? Saking kokohnya dia, saking kuatnya dia. Dan hebatnya langit itu, Allah bangun tanpa ada tiang yang menjangganya. Dan tidak ada bangunan yang seperti itu pada hari ini. Atap yang dibangun tanpa tiang. Pernah lihat, Pak? Ada atap dibangun tanpa tiang. Tidak ada kan? Iya. Yang ada adalah langit. Allah bangun, ya, atapnya bumi ini tanpa ada tiang yang menyangga. Betapa kokohnya dia. Nah, dari situ jamaah sekalian, kita bisa menyadari betapa tebalnya langit, betapa kokohnya langit, betapa kuatnya langit, kok bisa menjadi pecah dan terbelah. Maka kejadian itu betul-betul mengerikan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ja'alna as-samaa saqafan mahfudha. Kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit sebagai atap yang betul-betul terjaga. Apa maksudnya terjaga? Yakni betul-betul, ya, kuat, tidak gampang jatuh, dan tidak ada kebocorannya langit itu. Ya kan? Sekali lagi bedanya dengan langit-langit kita, ya, yang kita bangun di rumah kita, atapnya kita, kalau sudah lama terlihat karatannya, ya, terlihat, ya, sudah rapuhnya. Nah, coba jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sementara langit, Allah bangun betul-betul tidak ada cacatnya. Tidak ada retaknya langit itu. Pernah lihat langit retak, Pak? Mungkin retak sudah. Nggak ada kan? Nggak ada. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggambarkan langit yang begitu kuat, yang begitu kokoh, tapi nanti pada hari kiamat betul-betul akan terbelah, akan pecah dan hancur berkeping-keping. Maka betapa dahsyatnya ketika itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa langit sampai pecah? Kenapa langit sampai terbelah? Disebutkan oleh para ulama ada dua penafsiran. Kata mereka, langit itu terpecah, langit itu terbelah karena saking takutnya dia kepada Rabb-nya. Karena nanti di hari kiamat Allah betul-betul marah dengan sangat marah sehingga membuat seluruh makhluk menjadi ketakutan. Termasuk di antaranya langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa langit terbelah di hari kiamat karena nanti akan menurunkan seluruh para malaikat. Akan turun ketika itu. Makanya langit dibelah sama Allah. Dan ingat, penghuni langit adalah malaikat. Dan kata Nabi, ma min maudhi' arba'ata asabi'. Tidak ada satupun tempat di langit sejarak 4 jari begini kecuali di situ ada malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun tempat di langit sejarak 4 jari melainkan ada malaikat di situ. Banyaknya itu malaikat Allah turunkan nanti pada hari kiamat. Makanya langit menjadi terbelah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang terpecahnya dan terbelahnya langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan
dalam beberapa ayat. Selain dari surat Al-Insyiqaq ini di ayat pertama. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Infitar ayat yang pertama. Apa kata Allah? Idas sama'um fatarat. Apabila langit terpecah belah. Sama dengan ayat pertama di surat Al-Insyiqaq. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di surat Al-Mursalat ayat yang ke-9. Allah menyatakan, wa idas sama'u furijat. Apabila langit betul-betul akan terpecah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya terkait dengan langit yang terbelah, kemudian turun para malaikat di situ, Allah nyatakan di surat Al-Furqan ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami. Pada hari ketika langit pecah, ya, kemudian mengeluarkan kabut putih alias awan, wa nuzzilal malaikatu tanzila. Kemudian akan diturunkan malaikat dengan berangsur-angsur. Saking banyaknya malaikat itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan langsung menyebutkan gambaran tentang hari kiamat itu. Jikalau langit terpecah. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Kenapa langsung tiba-tiba langit terpecah? Nah, para jamaah sekalian, ini bisa kita hubungkan dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya surat Al-Mutaffifin. Dan kalau kita lihat akhir dari surat itu, Allah berfirman, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir akan dibalas terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Perbuatan mereka tidak akan dibiarkan. Akan ada pembalasannya. Akan ada balasannya. Kapan balasannya? Nah, itu jawabannya nanti di hari kiamat. Nah, bagaimana kiamat itu? Maka Allah sebutkan di surat Al-Insyiqaq, surat setelah Al-Mutaffifin. Idas sama'un syaqqat. Apabila langit terpecah belah. Nah, ini para jamaah. Jadi berhubungan kan? Makanya jamaah sekalian, kalau kita lihat hubungan antara surat dengan surat setelahnya, surat berikutnya, itu sangat berkaitan. Untuk kita memahami ayat demi ayat di dalam Quran itu. Nah jamaah sekalian, ketika langit terpecah, terus bagaimana nasib benda-benda langit? Kan di langit itu ada bintang, ada matahari, ada bulan, ya kan? Ada planet-planet. Bagaimana nasibnya? Ya tentunya kalau langit sudah terpecah, maka benda-benda langit itu akan berguguran. Nah, maka setelah langit itu pecah, langit itu hancur, maka berikutnya bumi. Karena itu berdampak pada bumi. Bintang berjatuhan, Pak. Nah, itulah yang memberikan dampak pada bumi, sehingga apa? Wa idal ardu muddat. Dan apabila bumi betul-betul diratakan sama Allah. Tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi pepohonan, tidak ada lagi bangunan. Betul-betul rata. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bagaimana? Kenapa sampai langit dan bumi begitu nasibnya, begitu kejadiannya? Naam. Dan apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah ta'ala akan kita jelaskan kembali ya pada ayat-ayat berikutnya biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.